Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar lagi PJJ dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Simak ya video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Udin ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Mengapa? Mau tahu kenapa? Yuk ikuti terus pembelajarannya sampai selesai. Oke, sebelum masuk materi pembelajaran, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siap untuk dimulai ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Masihkah kalian ingat apa saja alat gerak yang dimiliki oleh manusia? Tepat sekali. Alat gerak manusia terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Jadi pada intinya, apa yang dimaksud dengan alat gerak aktif dan alat gerak pasif? Yang dimaksud dengan alat gerak aktif adalah otot, sedangkan alat gerak pasif yaitu tulang. Semoga kalian masih memahami materi tersebut ya. Nah, yang menjadi kewajiban kita adalah menjaga kesehatan alat gerak yang kita miliki. Bagaimana caranya? Yuk saatnya kita mulai bergerak supaya makin semangat. Ayo sama-sama kita ikuti senam yang Bapak Ibu Guru lakukan berikut ini. Nah, apakah kalian sudah mengikuti gerakannya? Bagaimana kondisi tubuhmu setelah melakukan gerakan pada senam tersebut? Adakah yang merasakan ototnya menjadi nyaman? Atau bahkan ada yang merasakan tangan dan kakinya kesleo atau cedera? Yuk sekarang kita cari tahu kenapa. Begini penjelasannya. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri,
atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Kemudian yang kedua adalah melakukan peregangan sebelum melakukan olahraga berat. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selanjutnya, kita juga perlu mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Kemudian ada lagi, untuk meringankan nyeri otot yang kita rasakan, kita bisa menggunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Sampai di sini dulu ya, Udin menemani kalian belajar di hari ini. Semoga gerakan senam yang kita lakukan bersama tadi dapat meningkatkan imunitas dan tubuh kita menjadi lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran ke-6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, pernahkah kalian bermain sepak bola? Saat bermain sepak bola, pernahkah kalian mengalami keseleo atau cedera? Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap. Sekarang, mari kita mempelajari gerakan-gerakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk pemanasan. Sahabat cerdas, berikut ini macam-macam gerakan otot yang dapat kita lakukan saat pemanasan. Yang pertama, gerak membengkokkan. Contohnya gerakan membengkokkan lutut, siku, dan ruas jari. Kemudian gerak meluruskan. Contohnya gerakan meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Kemudian gerakan mendekatkan. Contohnya gerakan mendekatkan tungkai dengan tubuh. Kemudian gerak menjauhkan. Contohnya gerak merentangkan tangan dan gerak tungkai menjauhkan dari tubuh. Kemudian gerak memutar. Contohnya gerakan memutar lengan. Dan yang terakhir, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Contohnya, gerak mengentakkan kaki dan gerak menekan benda menggunakan tangan. Sahabat cerdas, selain melakukan gerakan-gerakan pemanasan tadi, untuk menghindari cedera, kita juga dapat melakukan beberapa hal yang dapat menjaga dan merawat kesehatan otot. Sekarang, mari kita mempelajari lebih jauh tentang cara menjaga kesehatan otot. Cara menjaga kesehatan otot. Yang pertama,
menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti berolahraga, berjalan jauh, atau berlari. Dan yang ketiga, melakukan latihan rutin. Latihan rutin yang dapat kita lakukan misalnya jogging, bersepeda, atau latihan kebugaran di pusat kebugaran. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Dan yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Misalnya, putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, daging sapi, minyak ikan, keju, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Sahabat cerdas, berbicara tentang otot membuat Pak Guru teringat dengan Aderai. Tahukah kalian siapa itu Aderai? Sekarang mari kita mengenal sosok Aderai. Aderai, binaragawan perkasa Indonesia. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Kalimat utama pada paragraf pertama terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok paragraf pertama dapat kita tuliskan, Aderai adalah binaragawan yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Kalimat utama pada paragraf kedua terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf kedua dapat kita tuliskan, waktu kecil Aderai memiliki tubuh kurus. Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya, dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun, Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis. Hingga pada akhirnya, dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Kalimat utama pada paragraf ketiga terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ketiga dapat kita tuliskan, Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional hingga internasional. Hingga akhirnya
Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Kalimat utama pada paragraf keempat terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf keempat dapat kita tuliskan, prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Musclemania World atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan, setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Kalimat utama pada paragraf kelima terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf kelima dapat kita tuliskan, prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Berkat prestasi-prestasinya itulah, Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Kalimat utama pada paragraf ke-6 terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ke-6 dapat kita tuliskan, berkat prestasi-prestasinya, Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Aderai juga aktif mengampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah, serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Kalimat utama pada paragraf ke-7 terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ke-7 dapat kita tuliskan, setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, dan pembelajaran ke-6. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua sehat-sehat semua. Amin, amin, amin.